Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fajriati Hatimah. Kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 11 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut penjelasannya. Pada kehidupan sehari-hari, terdapat reaksi kimia yang berlangsung secara lambat dan ada pula reaksi kimia yang berlangsung cepat. Reaksi kimia yang berlangsung secara cepat, contohnya seperti pada kembang api. Ketika kembang api dinyalakan, maka dalam waktu kurang lebih 1 menit, kembang api tersebut akan habis bereaksi. Sedangkan reaksi kimia yang berlangsung secara lambat, contohnya seperti pada pelapukan kayu. Pelapukan kayu terjadi tidak bisa secara 1 menit ataupun 2 menit, tetapi memerlukan waktu berhari-hari. Cepat lambatnya suatu reaksi kimia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Sehubungan dengan proses yang terjadi dalam suatu reaksi kimia, maka ada satu hal yang perlu kita pelajari sebelum kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu mengenai teori tumbukan dan energi aktivasi. Kedua hal ini perlu kita pelajari untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu reaksi kimia. Teori tumbukan. Pada teori tumbukan, reaksi kimia yang terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada nomor 1, tumbukan dengan energi yang cukup, maka ikatan-ikatannya akan terputus dan terbentuk ikatan baru. Seperti pada nomor 2, terbentuknya molekul hidrogen iodida, maka tumbukan tersebut berhasil atau tumbukan tersebut efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Energi aktivasi, yaitu energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Dalam suatu reaksi, terdapat 3 keadaan, yaitu keadaan awal atau preaksi, keadaan transisi atau puncak, keadaan akhir atau hasil reaksi. Keadaan transisi selalu lebih tinggi daripada keadaan awal dan akhir, sedangkan energi keadaan awal dapat lebih tinggi atau dapat lebih rendah dibanding energi pada keadaan akhir. Apabila tingkat energi awal lebih rendah daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm ini, kalor diserap sehingga perubahan entalpinya yaitu positif. Kemudian, apabila tingkat energi awal lebih tinggi daripada energi akhirnya, maka reaksi yang berlangsung merupakan reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, energi melepaskan kalor sehingga perubahan entalpinya negatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi zat, yaitu semakin besar konsentrasi, maka jumlah partikel akan semakin banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Contohnya yaitu, pada larutan HCl 2 molar akan lebih cepat bereaksi dibandingkan HCl 1 molar, karena pada HCl 2 molar, konsentrasinya lebih tinggi sehingga akan lebih cepat bereaksi dibandingkan pada HCl 1 molar. Yang kedua yaitu luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksi akan semakin besar atau semakin cepat terjadi. Contohnya yaitu vitamin C yang berbentuk serbuk akan lebih cepat larut dalam air dibandingkan yang berbentuk tablet. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, hal tersebut terjadi karena pada vitamin C yang berbentuk tablet, reaksi tumbukan yang terjadi hanya mengenai sedikit permukaan. Sedangkan pada vitamin C yang berbentuk serbuk,
memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar, sehingga ia akan lebih cepat larut dalam air. Yang ketiga yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin besar. Contohnya, serbuk adem sari direaksikan dengan media air panas dan air dingin. Hasilnya yaitu pada suhu panas atau tinggi akan lebih cepat bereaksi dibandingkan pada suhu dingin atau rendah. Hal tersebut karena pada suhu panas, energi kinetik akan meningkat, sehingga pergerakan-pergerakan partikel-partikel reaksinya akan semakin cepat. Pergerakan partikel menyebabkan terjadinya tumbukan antar reaksi semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Yang terakhir yaitu katalis. Katalis yaitu suatu zat yang mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada energi aktivasi tanpa menggunakan katalis, yang digambar tersebut berwarna biru, energi aktivasinya yang dihasilkan yaitu tinggi. Sedangkan energi aktivasi yang menggunakan katalis, yang digambar tersebut berwarna oranye, energi aktivasinya yang dihasilkan yaitu rendah, sehingga ketika energi aktivasinya rendah akan mempermudah untuk terbentuknya produk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.